Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali sobat sehat semua di seluruh penjuru dunia dimanapun kalian berada gitu ya. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita masih sehat, masih bisa ketemu di studio Bapak Cikarang. Kita dalam kegiatan yang sama, yaitu kegiatan video podcast. Dan hari ini akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, tepatnya seorang Widya Iswara juga ya. Widya Iswara ahli muda tepatnya. Dan beliau bernama Dr. Arum Wiratri MPH. Silakan disapa pemirsanya. Semuanya, salam kenal dari saya. Dan beliau adalah Ketua Tim Kerja Pengembangan Kurikulum dan Digitalisasi Pelatihan di Bapelkes Cikarang. Yeah. Dan kebetulan program podcast ini ada di dalam tim kerja beliau ya. Jadi saya harus bekerja dengan maksimal. Oh yeah. Oke, Dr. Arum. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini cantik sekali nih hari ini. Bang Diki juga ya, sehat ya. Alhamdulillah. Berkat doanya Dr. Arum juga ya. Amin. Iya. Begini, seperti yang teman-teman tahu kan, pembangunan zona integritas kita di seluruh instansi Kementerian Kesehatan gitu ya. Sebenarnya sih di seluruh instansi pemerintah, tapi dalam hal ini kita ngomongin tentang Kementerian Kesehatan. Nah, di setiap pengukuran maturitas instansi dalam integritas itu selalu diuji. Beliau punya pengalaman terkait sebagai penguji sebagai TPI. TPI itu adalah Tim penilai internal. Jadi Dr. Arum, tadi yang udah disampaikan di depan ini berkaitan sama pembangunan zona integritas ini di Kementerian Kesehatan ya. Terus kan itu waktu Dr. Arum dapat kabar itu katanya agak shock ya, atau maksudnya OMG atau gimana gitu. Coba bisa ceritain nggak? Oke. Yang jelas emang kaget banget ya, Diki, karena memang selama saya bekerja sebagai PNS gitu ya, baru pertama kalinya dihubungi oleh teman-teman Irjen, khususnya di investigasi. Ya, dan tidak ada masalah ya. Gitu. Dan ada masalah apa nih gitu kan ya? Ada masalah apa nih? Kagetnya di situ sih gitu ya. Tiba-tiba ada di WA gitu kan dari teman-teman Irjen investigasi. Via WA pertamanya. Terus udah gitu, baru setelah itu disampaikan bahwa saya ditugaskan untuk menjadi tim penilai internal dari Kemenkes tahun 2024. Gitu, seperti itu. Apalagi waktu itu lagi marak yang penipuan itu, Bang Diki. Yang pinjol atau pinjol. Seperti itu ya. Jadi ya setelah dikonfirmasi, alhamdulillah pimpinan juga ternyata sudah tahu waktu itu. Sudah dikabarin lebih dulu. Ternyata, cuman gitu. Pimpinan waktu itu tidak mengabari Dr. Arum. Mungkin biar surprise gitu ya. Surprise. Pimpinan memang kadang-kadang suka bikin surprise memang ini. Nah, terus sepanjang perjalanan nih, itu sama sekali nggak pernah ngalamin ya. Maksudnya ini hal yang baru ya. Benar-benar baru ya. Baru banget. Banget, karena memang ya tadi kan saya seorang dokter gitu kan ya. Dan di Bapelkes ini juga saya sebagai Widya Iswara. Jadi ya kebanyakan kita kan interaksinya antara pengajar dengan peserta gitu kan ya. Nggak yang terkait dengan kegiatan audit gitu kan. Jadi ini benar-benar ini gitu kan ya. Ya kagetnya di situ aja sih. Itu ada persiapan sama sekali? Persiapan mungkin bisa dibilang nggak ada ya. Tapi bekalnya nggak nol banget sih. Tapi ya udah ngalamin pembangunan zona integritas di sini kan. Kan Bapelkes Cikarang udah WBK nasional kan gitu loh. Saya pikir kayaknya nggak jauh deh dari itu gitu ya. Jadi pengalaman di organisasi itulah dari Bapelkes Cikarang itulah yang menjadi modal dasar saya untuk siap bertugas menjadi TPI gitu. Keren. Cuman kalau dulu sebagai yang diperiksa, sekarang yang meriksa. Gitu ya. Yang dinilai tadinya dinilai, biasanya dinilai, jadinya yang menilai. Kira-kira seperti itu, betul. Luar biasa sekali. Nah, terus prosesinya gimana? Setelah dihubungi di WhatsApp, terus apakah langsung
pokoknya dapat surat tugas langsung ke sana gitu, apa gimana ceritanya? Enggak. Jadi setelah waktu itu ya, setelah saya diinformasikan, lalu menghadap pimpinan dan pimpinan memang betul itu memang saya ditugaskan gitu ya. Lalu kita dikumpulkan sama itu. Waktu itu Bapak Inspektur datang memberikan arahan bahwa memang kebijakan dari Kemenkes di 2024 itu TPI-nya dari berbagai macam satker dan berbagai macam jabatan waktu itu. Oh, memang di mix ya? Di mix, gitu kan? Jadi kita di briefing dulu lah, di briefing, dikasih tugasnya apa gitu ya, kode etiknya bagaimana gitu. Nah, baru setelah itu kita di workshop-kan. Oh, ada workshopnya. Ada workshopnya gitu. Jadi disiapkan secara mental ya, yes. mungkin ya. Iya. Jadi tapi itu nggak dikasih tahu ya, kenapa Dokter Arum dipilih gitu? Alasannya? Itu apa penunjukan rekomendasi dari pimpinan? Jadi sebetulnya sih itu ranahnya teman-teman di biro apa ya namanya dulu OSDM ya waktu itu. Jadi kalau mereka itu kan punya ada yang namanya talent pool, Bang. Talent pool ya. Talent pool. Dan waktu itu dari pihak Irjen menyatakan ada kebutuhan untuk TPI dari Kemenkes gitu. Dan dimintakanlah rekomendasi nama-nama tersebut. Oh, keren, berarti speknya emang udah bagus ya. Speknya? Ya, spek dari talent pool itu kan, ya dari talent pool dikumpul. Iya. Berarti kalau mau jadi TPI juga kalian harus talent poolnya dicek lagi ya, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, terus waktu pas hari H. Nah, waktu pas hari H itu prosedurnya gimana? Apa yang terjadi waktu pas hari H? Ya. Berangkatnya bareng, misa-misa, pakai angkot, soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya lagi jadi penilai itu kan integritas, maksudnya sebenarnya kapanpun sih kalau integritas, maksudnya kan biasanya kan posturnya udah beda tuh waktu datang. Gimana ceritain coba. Jadi yang bikin kita kaget tuh waktu itu ya, setelah di sesi akhir kita workshop di hari ketiga, itu langsung keluar jadwal timnya kemana, tanggal berapa. Workshopnya berapa hari? Workshop 3 hari. Workshop 3 hari, oke. 3 hari. Jadi langsung, ini kita langsung tugas nih gitu ya, langsung ada gitu loh Bang, nama-nama apanya, nama-nama timnya, nama kitanya dan lokasinya kemana aja serta tanggalnya. Nggak ada prom night gitu ya? Nggak ada pokoknya langsung kerja aja. Langsung kerja gitu kan ya. Nah waktu itu kita juga gak kaget ya. Dan saya juga pasti kan harus melapor pimpinan kan ya, gitu kan. Dan itu memang terlihat di situ saya mulai bekerja itu di BPPK Ciloto. Itu kan saudara kita sendiri kan ya. Seperti itu. Nah setelah itu yang diperiksa Ciloto. Ciloto waktu itu saya pertama kalinya menjadi TPI itu turunnya ke Ciloto. Nah setelah diumumkan saya langsung menghadap pimpinan dan alhamdulillah ya sambut dengan tangan terbuka. Karena bukan atas nama organisasi nih kita gitu kan ya, kita atas nama Kementerian Kesehatan. Silakan dilanjutkan. Nah metodenya kita blended. Jadi ada sesi itu dalam Zoom meeting gitu ya, meeting. Ada sesinya kita datang ke lokasi satker tersebut. Ya biasanya kalau pas datang itu kita lebih ke arah ke observasi sih seperti itu. Biasa kayak pas kita dinilai waktu itu ya. Kayak gitulah. Berarti di split per pokja gitu ya, sama ya. Pokoknya sama kayak yang kita tempuh kan. Betul. Kurang lebih sama seperti itu. Nah yang aku penasaran waktu pas workshop nih, waktu pas workshop itu bisa di-spill gak bocorannya? Yang dipelajarin apa waktu pas workshop? Apa bagaimana cara memberikan pertanyaan atau cuma borang aja gitu kan? Apa poin-poinnya? Nah, karena saya juga pernah ngalamin ya di dalam gitu kan ya. Waktu itu kan kita masih ini apa gitu ya, gitu ya. Dan ternyata saat workshop TPI itu tuh kayak dikasih kunci jawabannya gitu loh. Jadi kita dikasih kunci jawaban dari borang-borang itu, gitu kan ya. Jadi kalau seumpamanya kalau pertanyaan ini kunci jawabannya ini gitu loh. Jadi sebetulnya dari workshop itu kita betul-betul dikasih apa namanya poin-poinnya dari setiap LKE yang diminta itu jawabannya harus ada apa. Jadi dan yang paling penting
Dokter Anum tuh punya pengalaman ngelihat instrumen itu dari point of view-nya penilai. Karena kan kita kan punya kendala ya waktu pas kita dinilai ya. Kadang ini sebenarnya mau dimau apa gitu. Padahal kita udah ngerasa kayaknya udah cukup, udah gitu. membuktikan gitu loh. Betul, Dokumen yang kita betul. kasih udah membuktikan, tapi ternyata masih salah, masih kurang gitu. Iya. Nah, berarti dirimu kan sudah punya pengalaman ngelihat dari sisi itu gitu. Iya, Berarti karena aku udah pernah ngerasain dinilai Iya. dan aku sekarang ngerasain menilai gitu Iya, kan iya, ya. Itu iya. kayaknya pengalaman yang luar biasa banget gitu loh, yang bulet lah gitu loh, yang bulet. Itu sih Bang. Oh. Itu berarti waktu pas di balik ke Ciloto nih, waktu pas sudah sampai Ciloto. Itu berapa hari prosesnya? Kalau dari surat tugas ya, biasanya kita itu turun 3-4 hari. 3 sampai 4 3-4 hari. hari, Oke. ya. Dari mulai opening meeting sampai closing meeting. Kadang juga ada yang sampai 5 hari, tergantung dari kebutuhan. Tapi rata-rata 4 sampai ya 3-4 hari lah. 3 sampai 4 Seperti itu. hari. Oke. Dan itu nggak saya sendiri Jadi kan. Zoom posisinya di sana. Zoom posisinya biasanya dari tempat masing-masing. Kalau Zoom Oh, yang hari pertama tadi blended Zoom, kan soalnya kan. blended Berarti kan. Zoom dulu ya. Zoom dulu. Waktu pas apa? Entry meeting ya? Entry Kayak meeting, terus sama kita konfirmasi dokumen biasa. Oh iya, oke Nah, oke. Dokumen itu kan udah dikirim digidrive semua ya? ya, Kayak udah digidrive di gitu ya? drive itu semua, kita tinggal cek dan di hari itu biasanya kita konfirmasi gitu ya. Baru hari kedua, ketiga kalau emang kita mau ke lapangan ya kita ke lapangan, konfirmasi. Lalu hari keempat biasanya kita tim konsolidasi ya, konsolidasi mengklarifikasi benar nggak ini begini. Oke. Gitu. Baru hari terakhir kita closing meeting. Dan closing meeting itu juga nggak dikasih nilai ya, nggak dikasih nilai apakah satker tersebut lulus gitu ya atau tidak, itu enggak. Jadi di closing meeting itu kita nanti lebih memberikan apa yang kita temukan gitu ya dan rekomendasinya. Gitu. Terus setelah nih yang aku juga penasaran juga sih sebenarnya. Setiap kita habis dinilai itu, kalau berarti kan kemarin kan sudah menilai ya setelah sudah selesai semua agenda dari surat tugas sudah selesai semua, itu dirembukin lagi sama tim penilai yang lain atau gimana sih diolahnya datanya itu? Nah, jadi setelah dari TPI, TPI juga tugasnya masih ada tugasnya masing-masing ya. Ada yang tiap Pokja gitu ya. Kalau teman-teman TPI yang dari luar Itjen sih kebanyakan di Pokja. Tapi ada teman-teman Irjennya juga ya, yang dia itu memang tugasnya kayak ngecek SKM, begitu ya, ngecek yang persepsi anti korupsi, dicek lagi. Walaupun sudah kita sampaikan, maksudnya sudah diterangkan sama teman-teman dari Ciloto tuh, dia ngecek sampai kadang ada uji coba gitu ya. Jadi apa, misteri gas? Enggak. Jadi sampai. Biasanya ngehubungin calon alumni. Oke. Apakah Respondennya? betul? Ya, responden ditanya lagi. Nah, setelah itu kekumpul semuanya, kita ada yang namanya pleno, Bang. Saat pleno itu, setiap tim itu akan menyampaikan hasil apa yang ditemukan. Oke. Gitu kan. Lalu kita melakukan konfirmasi apakah memang betul gitu ya, dari hasil ini satker ini memang layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Seperti itu. Jadi enggak tim aja, jadi ada lapisan-lapisan lagi tuh sampai dia ditetapkan. Seperti itu, Bang. Oh, berarti agak ini juga ya, maksudnya saringannya nggak cuma dari tim penilai ya? Enggak. Karena aku pikir tuh tim penilai yang turun langsung itu kan mereka kurang lebih sudah melihat secara secara nyata lah. Walaupun berdasarkan dokumen dan sudah diklarifikasi, dikonfirmasi juga ke pesertanya, mungkin ke responden tadi. Oh, ternyata sampai di sana ini lagi ya, plenoin lagi ya, dan dimasukkan lagi ke borang yang memang ada standarnya kan. Mereka berhak WBK Kemenkes, apa WBK nasional, apa WBM, itu dimasukin lagi gitu ya. Dan masukinnya itu juga ternyata tadi disaring, benar nggak di sini, klarifikasi ini benar nggak ini, seperti itu. Jadi betul-betul nilainya juga diperiksa lagi di situ ibaratnya gitu ya. Hasil kerjanya dicek lagi. Nah sekarang gini, misalnya tipis-tipis nih nilainya antara lolos sama enggak. Biasanya ada nggak sih pertimbangan dari tim penilai atau mungkin waktu pas lagi pleno itu
mungkin ada kayak hal-hal positif lain yang dilihat dari satker yang lagi dinilai nih, sehingga ya udah kayak oke deh kita kasih kesempatan. Karena kayaknya nih satkernya ada niatan baik nih, mau bener-bener mau ngerjain pembangunan zona integritas gitu. Ya. Itu dimungkinkan nggak sih? Atau kaku gitu, maksudnya gitu? Ya, kalau itu sih sebetulnya ya teman-teman TPI itu yang paling bisa support ya, karena dia udah ngecek dokumen, terus dia datang gitu ya. Dan sayang kalau seumpamanya dia nggak ngelengkapin. Nah, biasanya kita kasih waktu gitu kan. Jadi setelah TPI selesai closing meeting, satker itu masih diberikan untuk memperbaiki gitu kan. Melengkapi dari hasil-hasil yang kita berikan rekomendasi gitu kan, mereka kita berikan waktu untuk melengkapi atau merapikan lagi seperti itu diberikan kesempatan. Jadi kayak kalau mau berbuat baik nih, ya kita kasih kesempatan lagi gitu, seolah-olah kayak begitu ya. Ini luar biasa juga sebenarnya. Seperti itu karena ya ini kan juga kita mendorong organisasi kita ya. Yes, betul. Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Oke. Nah, terus dari sepanjang pengalamanmu itu, Dok, di sana kira-kira apa yang bisa diambil sih? Maksudnya kan selalu ada pelajaran yang bisa diambil dari semua pengalaman yang kita jalani. Nah, kira-kira kalau dari itu apa? Banyak banget. Dari mulai awal kaget aja gitu ya, gitu kaget udah, ini apaan gitu ya. Tapi kalau saya tipe orangnya yang mencoba menjalankan tugas gitu ya dengan baik gitu kan. Kayak saya coba dulu, saya tanya apa sih ini gitu. Nah ternyata di antara teman-teman itu gitu kan, itu isinya orang hebat semua Bang. Wow. Gitu ya. Dan saya tuh terkagum-kagum gitu dengan cara kerja mereka, komitmen mereka gitu ya. Teman-teman ini gitu ya, ada yang direktur gitu kan ya. Tapi begitu jadi TPI itu biasa aja gitu loh. Maksudnya kita diskusi, ini gimana nih ya, ini gimana ya. Kayak bukan direktur ya? Iya kayak bukan. Kayak bukan direktur. Dari nanti dilihat ya di SK-nya tuh macam-macam ya, dari mulai macam-macam jabatan fungsional yang ada di Kemenkes gitu. Dan memang saya satu-satunya Widya Iswara yang ada di situ. Satu-satunya WI yang ada di situ. Mungkin yang lain juga mikirnya WI kenapa di sini? Kok ini salah nih kayak gitu kan ya. Jadi itu juga jadi lucu gitu ya. Pas saya melakukan pendampingan, penilaian, saya metodenya apa gitu kan ya. Nah, jadi saya sih lebih arah ya tetap aja kayak kita memfasilitasi gitu ya, gitu kan. Apa sih yang dipunya gitu ya? Mau nilai berapa nih gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke si teman-teman satker. Nah, yang paling saya catat banget nih ya, waktu itu saya ke Ciloto gitu Bang, Pak Inspektur Investigasi waktu itu ikut hadir gitu kan. Memang ya beliau itu sebelum kita turun juga kita diberikan kode etik ya, artinya kita nggak boleh ada konflik kepentingan kan Bang, gitu, nggak boleh ada konflik kepentingan. Nah, ingat banget waktu itu sesi makan siang. Ini dia gitu nih, ya. Sesi makan siang nih. Sesi makan siang gitu ya. Karena kita kan datang dari pagi, terus jam makan siang. Saya tahu gitu ya, bahwa memang di awal disampaikan bahwa sebetulnya kita nggak boleh nggak boleh ada konflik kepentingan, jangan sampai kita merepotkan satker gitu kan. Maksudnya itu jadinya makannya di mana? Nah, tapi caranya Pak Inspektur tuh waktu itu halus banget gitu loh Bang. Itu yang di saya tuh membekas banget gitu ya. Waktu itu pada saat disampaikan kita makan siang dulu Pak gitu kan, karena udah masuk isoma gitu kan ya. Beliau tuh izinnya saya izin ya mau briefing dulu sama tim saya gitu loh. Saya keluar dulu ya mau briefing dulu sama tim saya gitu kan. Dan itu caranya kan halus banget ya gitu, halus banget gitu. Udah disiapin makanan? Biasanya pasti udah sih, udah gitu kan ya.
Dan itu caranya beliau untuk ya menghargai tugas kita gitu, tapi tanpa mungkin menyakiti hati tuan rumah. tuan rumah gitu kan ya. Nah kebetulan waktu itu memang yang briefing teman-teman Itjen semuanya ya. Nah saya waktu itu memang masih ada yang saya cek lagi. Jadi saya malu gitu loh. Malu. Udah ngambil nasi? Enggak, saya belum nasi. Jadi udah ngambil nasi, dokter Untungnya saya belum ambil nasi. Jadi iya ya gitu ya, nggak boleh ada inilah ya gitu kan. Saya ini kan saat ini posisinya beda gitu kan. Nah akhirnya memang kebenaran, memang saya bawa snack, minum. Oh iya. Sendiri. Secara mandiri udah bawa. Secara mandiri udah bawa untuk mengantisipasi gitu kan ya. Okay. Ya udah saya soma, terus bener jam 13 itu dia benar udah datang lagi ke ruangan itu gitu kan ya. Dan ada yang mampir ke ruang makan berarti ya? Nggak ada. Oke. Itu bikin kita iya ya, oh iya betul itu ini banget ya. Ya artinya ya itulah role model gitu ya kalau menurut saya. Kalau memang kita sedang menjalankan peran tugas kita apa gitu kan ya, ya harus dicontohkan dan beliau memberikan contoh yang baik sih, menurut saya. Tapi aku tuh mau tanya dari dulu sebenarnya. Sebenarnya kalau kan mereka menjamu ya sebagai tuan rumah ya. Kan dirimu tamu ya. Ibaratnya tamu gitu, tamu. Ya pokoknya memang tujuan kesannya untuk menilai tamu. Emang nggak boleh ya? Kayaknya kalau itu bukan saya deh yang maksudnya harus menjawabnya gitu. Iya. Karena mungkin beberapa kali aku juga dengar cerita ya dari teman kita juga kan. Beliau punya pengalaman juga waktu itu kalau nggak salah dari meriksa mana gitu, menilai mana, tapi waktu itu sama KPK, ada pimpinan KPK. Pimpinan KPK juga sama kayak begitu sih, sikap sama persis kayak gitu. Jadi minumnya bawa sendiri, bawa sendiri gitu. Karena udah ada di meja gitu. Maksudnya itu kan suguhan buat tamu. Iya. Tapi caranya mungkin cara yang tadi ya. Saya sih belajar caranya dengan halus tadi gitu loh. Saya mau izin briefing dulu ya sama teman-teman saya keluar dulu sebentar. Ya. Mungkin secara nggak ini ya lebih halus lah ya mungkin ya. Tidak menyakiti. Dan syukur-syukur ya teman-teman satker itunya juga paham lah ya gitu. Iya sih, benar-benar sih. Tapi kalau aku dengar cerita semuanya tadi kan dikasih tahu kan dirimu WI satu-satunya dok, betul ya? Terus yang lain ada direktur juga, terus ada apa lagi? Ada auditor ada. Auditornya banyak. Terus apa lagi yang kira-kira yang dari teman-teman tim kerja di SDM. Pegawaian berarti ada ya kemungkinan ya? Biro umum. Maksudnya artinya semua orang kalau misalnya memang mereka berminat sebenarnya ya kan kita nggak tahu juga ya, barangkali ada yang minat ingin jadi tim penilai kan kita nggak tahu. Berarti memungkinkan ya, maksudnya jadi mungkinkan gitu mereka untuk bisa jadi tim penilai internal gitu kan? Nah memang waktu di 2024 ini kebijakan Bu Irjen seperti itu. Oh iya. Mengambil. Oh iya kan disesuaikan dengan disesuaikan kebijakan dengan pimpinan di Irjen. Mungkin sebelumnya yang banyak TPI itu teman-teman Irjen. Yes. Nah di 2024 itu diberikan kesempatan untuk teman-teman dari manapun, dari rumah sakit, dari BPKK, dari banyak deh yang dari mana-mananya itu di luar kantor pusat ya. Luar biasa juga ya, maksudnya itu pengalaman yang nggak setiap tahun dan nggak setiap orang, nggak setiap tahun. 2025 ini ada lagi gitu betul. Sebab kebijakannya beda lagi kita. Nah itu dia. Ini menarik nih ceritanya nih. Kira-kira pelajaran apa lagi yang bisa diambil selain itu? Kan itu di Ciloto, ada tempat lain nggak waktu jadi tim penilai? Ada. Nah, yang aku ingat tuh yang berkesan banget tuh di BKK kelas 1 Banten ya. Nah, waktu itu mereka memperlihatkan satu tas yang tembus pandang. Jadi transparan gitu kan. Kita nanya ini apaan gitu kan. Ini salah satu bentuk komitmen dan inovasi kami katanya. Inovasinya. Jadi saat kita ditugaskan untuk meriksa kapal, dia kan naik tangga. Kecil itu kan. Oke. Nah, dia tuh bawa tas transparan itu gitu kan ya.
Jadi semua orang bisa ngelihat gitu kan. Jadi selama ini kan mereka banyak sekali oknum-oknum yang Maksudnya kalau ada duit kelihatan gitu. iya, gitu loh. Oh. Maksudnya gitu. Karena kan takutnya ada konflik kepentingan juga di sana. Gitu kan. Takutnya memang teman-teman pegawai BKK kelas 1 Banten itu menemukan entah tikus lah apalah gitu kan ya. Tikus? Iya, karena mereka kan bisa sampai ke sana. Kebersihan kapalnya kan gitu ya. Dan kadang pihak kapalnya kan nggak mau kelihatan jelek kapalnya. gitu kan ya, bersandar di situ, dan biaya untuk fogging segala macam kan lebih mahal. Kadang ada oknum lah yang bermain di sana ya. Dan itu sebagai bukti integritas mereka, Bang. Jadi bagus banget. Jadi kita apresiasi banget ya bahwa ini komitmen kita naik kelihatan bawa apa aja, turun juga kelihatan bawa apa aja. Tasnya gede seperti itu. Tasnya ya ada tuh fotonya, nanti dilihat aja ya. Seperti itu gitu ya. Berarti maksudnya kalau tasnya gede, berarti kan ada oknum biasanya isinya juga banyak. Kalau ada oknumnya gitu loh ya. Ini sih tas itu menunjukkan bahwa mereka transparansi, integritas ya. Bagus sih. Akuntabel gitu kan ya. Dan sukses banget tuh pimpinan WBK kelas 1 Banten, luar biasa. Dapat WBK nasional tahun 2024 tahun kemarin masuk ya WBK nasional. Sukses, keren. Luar biasa. Itu zamanmu yang menilai berarti ya? Oke, sekarang Dr. Arum ini kita sudah ngobrol agak lama. Kayaknya udah sampai di penghujung. Ya apa ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kan? Iya. Aku tahu dirimu kan agak sibuk juga kan seperti. Iya. Sobat Sehat, kita udah sampai di penghujung nih. Sobat Sehat, disiapkan perhatiannya dan hatinya. Karena Dr. Arum mau menyampaikan closing statement. Kepada Dr. Arum, dipersilakan langsung ke kamera saja, jangan malu-malu ya, sambil senyum-senyum ya, nggak apa-apa. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa Sobat Sehat gitu? Ya, jadi melalui podcast ini, Bang Diki dan teman-teman sahabat Bapakes Cikarang, pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua ya. Jangan takut berbeda dengan yang lain gitu ya. Waktu saya menjadi TPI, satu-satu saya menjadi Widya Iswara di sana gitu kan. Yang lainnya teman-teman yang hebat-hebat lainnya. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya, berbeda dengan yang lain itu nggak apa-apa. Lalu yang kedua, jalani tugas kita dengan baik ya. Ambil amanah itu dan kita kerjakan dengan baik. Dan yang ketiga, setiap orang adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi dimanapun kita, kemanapun ya, ke seluruh Indonesia, kemanapun, ambillah hikmah, ambillah ilmu dari setiap orang maupun setiap tempat yang kita temui, kita datang. Gitu aja Bang Diki. Setiap orang adalah guru, setiap tempat ada sekolah. Mantap. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Oh iya. Wah, luar biasa ya. Oke, Sobat Sehat ya. Jadi itulah sharing experience. Betul ya? Yes. Experience sharing dari Dr. Arum ketika beliau menjadi tim penilai internal dalam proses pembangunan zona integritas di Satker Kementerian Kesehatan ya. Luar biasa sekali. Oke, Sobat Sehat semua, kita sudah sampai di penghujung. Nggak kerasa kita udah ngobrol. Nanti berikutnya kita akan ada obrolan lagi, mungkin nanti sama Dr. Arum kita ketemu lagi di episode yang lain. Terus yang pasti lebih seru. Yang pasti harapan kami Sobat Sehat semua, Sobat Bapakes Cikarang, nanti stay tune lagi di tempat duduk yang sama dengan penuh seksama
di pojokan yang sama sambil ngemil-ngemil makanan yang sama pun nggak apa-apa gitu ya. Sobat sehat. Oke, maaf lahir batin kalau misalnya ada kesalahan selama acara ini gitu ya. Sampai ketemu lagi di video podcast Baperkas Cikarang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.